Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Pura Samuan III, Napak Tilas Penyatuan Sekte di Bali. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Bali merupakan pulau yang terkenal akan adat serta budayanya yang sangat kental. Kebudayaan dan tradisi di Bali sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Namun, kebudayaan Bali yang kita kenal saat ini tidaklah lahir begitu saja. Pada awal mula, masuknya agama Hindu ke Pulau Bali, terdapat banyak aliran atau sekte yang ikut masuk. Setiap sekte memiliki tradisi tersendiri, tergantung dari dewa apa yang dipuja. Banyaknya sekte, yang seharusnya menambah keberagaman kebudayaan di Bali, justru membawa pertikaian dan perpecahan dalam masyarakat. Untuk mendamaikan situasi tersebut, raja yang memerintah saat itu, yaitu Raja Udayana, sampai mendatangkan Empu Kuturan ke Pulau Bali. Dengan maksud, untuk memimpin pertemuan berbagai sekte tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan di lokasi yang sekarang kita kenal dengan Pura Samuan III. Hasil dari pertemuan tersebut adalah konsep pemujaan yang dikenal masyarakat Bali saat ini, yaitu Trimurti yang berfokus pada pemujaan tiga dewa utama, Brahma, Wisnu, Siwa. Konsep inilah yang menjadi dasar dari pembangunan Pura Hayangan III di setiap desa adat di Bali. Masyarakat Bali, sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan sosial. Tejawati, 2022. Kelompok masyarakat Bali tidak bisa dipisahkan dari tradisi dan kepercayaan. Hampir setiap momen dalam kehidupan masyarakat selalu diwarnai dengan tradisi yang amat sangat kental. Tradisi tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk, ada yang berupa upacara sakral hingga dalam bentuk seni kebudayaan. Tradisi dan kebudayaan masyarakat Bali hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Hindu, yang juga merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Pulau Dewata ini. Pada awalnya, agama Hindu yang masuk ke Bali terdiri atas beberapa sekte kepercayaan, tergantung dari dewa utamanya. Kehadiran sekte ini membawa kericuhan di masyarakat yang disebabkan karena perdebatan akan kepercayaan masing-masing. Kondisi ini memaksa Raja Udayana dan Ratu Gunapriya Dharmapatni yang memerintah saat itu mencari cara untuk mendamaikan situasi. Maka, diundanglah Empu Kuturan, yang juga adalah penasehat dari Raya Airlangga, untuk datang ke Bali dengan maksud untuk menjadi mediator dalam pertemuan yang akan dihadiri oleh para pemimpin sekte. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan Pesamuan Agung, yang menjadi awal dari sejarah Pura Samuan III, yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, yang berbasis kepustakaan, observasi, dan wawancara. Pengumpulan data, melalui sumber tertulis, dengan penelusuran kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian, tentang pokok bahasan yang diteliti. Serta sumber lisan, melalui wawancara. Dalam observasi, didampingi oleh anggota dari Balai Pelestari Cagar Budaya, BPCB Bali, untuk mempermudah proses pengumpulan data di lapangan. Pembahasan, awal mula, perkembangan agama Hindu di Nusantara, hingga masuk ke Bali. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Bali pada abad ke-8, yang dibuktikan dengan penemuan beberapa prasasti. Salah satu di antaranya adalah Arca Siwa Mahadewa di Pura Putra Batara, Desa Bedahulu, Kabupaten Gianyar, yang bertipe sama dengan Arca Siwa di daerah Dieng, Jawa Timur. Seperti diketahui bahwa sebelum berkembang di Bali, agama Hindu sudah lebih dulu berkembang di Pulau Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi, yang dimulai dari Kerajaan Kutai Kalimantan Timur, yang berlokasi di hulu Sungai Mahakam, dengan rajanya yang bernama Mulawarman. Hal ini dibuktikan dengan penemuan 7 buah yupa, prasasti berupa tiang batu, yang salah satu di antaranya
memuat nama Raja Mulawarman. Pada tahap berikutnya, pengaruh agama Hindu mulai meluas hingga ke Pulau Sumatera, yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti kedukan bukit di tepi Sungai Tatak dekat daerah Pelembang. Setelah Sumatera, pulau berikutnya yang dimasuki pengaruh agama Hindu adalah Pulau Jawa. Salah satu prasasti pendukungannya adalah Prasasti Pucangan, yang dibuat oleh Raja Airlangga, yang di dalamnya memuat silsilah keluarga Empu Sindok. Telah disebutkan bahwa beliau memiliki seorang putri, bernama Dharma Patni atau Mahendrata, yang menikah dengan Raja Udayana dari Bali. Fase perkembangan, pengaruh Hindu di Nusantara, berikutnya berlangsung di Pulau Bali. Saat Bali dipimpin oleh Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta, agama Hindu mulai berkembang di Bali. Namun, dalam perkembangannya, agama Hindu di Bali terdiri atas banyak sekte. Menurut Goris, tahun 1986 menyatakan bahwa pembagian tersebut, yaitu Kaiwa, Saugata, dan Ersi, diperkuat dengan prasasti Bendosari dan Sekar, yang berangkat tahun 1350 sampai 1365 Masehi, dengan sekte-sektenya berjumlah 7 sekte yaitu 1. Kridanta, 2. Pacupata, 3. Bhairawa, 4. Wesnana, 5. Boda atau Sogata, 6. Brahma, 7. Ersi. Selanjutnya dijelaskan oleh Goris, ternyata terdapat 9 peninggalan-peninggalan berupa lontar dari sekte tersebut yakni 1. Jiwa Sidanta, 2. Pasupata, 3. Bhairawa, 4. Wenawa, 5. Boda atau Sogata, 6. Brahmana, 7. Ersi, 8. Sora atau penyembah-penyembah Surya, dan 9. Ganapatya atau penyembah-penyembah Ganesha. Permasalahan yang timbul akibat dari banyaknya sekte di Bali. Menurut Watra, tahun 2018, pada masa Bali kuno, terdapat 9 sekte Hindu, yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwa Sidanta, Waisnawa, Boda, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Hadirnya berbagai sekte di Bali, yang seharusnya membawa keberagaman pada tradisi Bali, justru awalnya membawa keributan dan perpecahan antar sekte. Perpecahan tidak hanya terjadi antar sekte, namun juga dalam diri sekte itu sendiri. Sebagai contoh, sekte Wenawa terpecah menjadi Bhagawata dan Pancaratra. Tidak hanya sampai di sana, Bhagawata dan Pancaratra juga kembali terpecah menjadi beberapa kelompok, seperti Madahwa dan Mabau. Permasalahan ini tentu saja berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat Bali saat itu. Setiap sekte memperdebatkan kepercayaannya masing-masing dan berseteru dengan sekte lain. Hingga pada akhirnya, kondisi ini diketahui oleh raja yang berkuasa saat itu, yaitu Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta atau Gunapriya Dharmapatni. Guna mendamaikan situasi saat itu, Raja Udayana sampai mendatangkan Empu Kuturan ke Bali. Empu Kuturan diperkirakan datang ke Bali pada tahun 845 Masehi, atas permintaan dari Raja Udayana dan Ratu Gunapriya Dharmapatni, untuk memimpin pertemuan antara para pimpinan sekte untuk mendamaikan situasi Bali. Pesamuan Agung di Pura Samuan III sebagai upaya penyatuan sekte di Bali. Pura Samuan III berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, di mana pura ini menjadi saksi bisu adanya pertemuan para pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan sekte pada saat itu. Pertemuan, yang dikenal dengan Pesamuan Agung, dipimpin oleh Empu Kuturan dan dihadiri oleh pemimpin setiap sekte. Menurut Watra tahun 2018 menyatakan bahwa setiap sekte di Bali memiliki konsep pemujaan secara ortodok, yaitu dengan memuja pohon-pohon besar, batu-batu besar, angin besar, dan jumlah dari sekte tersebut ada 9. Melihat pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa sekte adalah sejenis warna-warna keyakinan atau kepercayaan umat masyarakat khususnya di Bali. Pura Samuan III secara umum dibagi menjadi 3, halaman utama, tengah, dan jaba sisi. Pada bagian halaman utama ini, ada dibagi lagi menjadi 7 halaman, dengan istilah Sapta Loka. Alasan dibagi menjadi 7 mandala, karena di dalam pura ini, terdapat pura lagi. Jadi,
Masing-masing pura yang terbagi itu diberi halaman-halaman. Tetapi, sesuai tingkatan tetap menggunakan prinsip Bur, Bevah, Swah. Nah, ketika masuk ke halaman, pura itu dibagi kembali menjadi 7 halaman utama, terkait dengan keberadaan pura-pura. Narasumber dari BPCB Bali tahun 2022. Jadi, peninggalan yang ada di Pura Samuan 3 ini, jika melihat sejarahnya dulu di Bali, berkembang sekte-sekte aliran kepercayaan. Jadi, ketika aliran itu, Raja Udayana merasa suatu keresahan, karena rawan muncul konflik di kalangan masyarakat, dengan munculnya sekte-sekte saat itu. Seperti sekte Siwasidanta, sekte Tantra, yang memuja Ganesha, memuja Ganapati, ada juga yang memuja Siwa. Nah, jumlah sekte itu, lengkapnya ada 9. Jadi Raja Udayana, mempunyai inisiatif untuk menyatukan sekte itu, di Pura Bukit Goak. Posisi Pura Bukit Goak, diprediksi berlokasi di Pura Samuan 3, karena lokasinya berada di dataran tinggi. Di pura inilah, yang kemudian semua sekte itu, disamu atau sangkep istilah Balinya, atau dikumpulkannya semua sekte itu, untuk mencari jalan keluar. Bagaimana seharusnya pemecahan konflik di masyarakat? Pura Samuan 3, menjadi bukti dari jejak sejarah, pendamaian sekte di Bali, yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Dari sinilah, konsep pemujaan Trimurti, yang berfokus pada 3 dewa utama, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa, yang dikenal dengan Tri Mandala. Konsep ini, kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat Bali, dengan pembangunan Pura Hayangan 3, di setiap desa adat. Dalam penelitian, Tejawati tahun 2022, juga menyatakan, bahwa konsep Tri Mandala, diterapkan pada puri-puri di Bali. Pura Hayangan 3, terdiri atas pura desa, sebagai stana pemujaan Dewa Brahma. Pura Puseh, sebagai stana pemujaan Dewa Wisnu dan Pura Dalem, sebagai stana pemujaan Dewa Siwa. Hingga saat ini, Pura Hayangan 3, menjadi simbol dari penyatuan masyarakat Bali, terlepas dari adanya perbedaan kasta, keturunan, pekerjaan dan lainnya. Masyarakat tetap satu, ketika berkumpul di pura. Hingga saat ini, keberadaan Pura Samuan 3, masih sangat dijaga oleh masyarakat Bali. Khususnya masyarakat desa Bedulu dan sekitarnya. Tidak hanya itu, Pura Samuan 3 ini, telah ditetapkan menjadi salah satu situs cagar budaya, yang dinaungin oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali. Banyak masyarakat yang datang ke Pura Samuan 3, baik di hari biasa, ataupun saat diadakan piodalan. Selain dengan tujuan untuk bersembahyang, tidak sedikit pula, masyarakat yang datang, dengan tujuan untuk melihat jejak sejarah Pura Samuan 3, yang berpengaruh besar terhadap tradisi dan kebudayaan Bali, yang kita kenal saat ini. Peninggalan Pura Samuan 3, implementasi kebudayaan yang telah terjadi di masa lampau. Dapat kita ketahui, melalui peninggalan-peninggalan yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Pura Samuan 3, memiliki peninggalan prasejarah, yang menjadikan bukti dari adanya sekte-sekte di Bali, yang telah disatukan, khususnya di lokasi tersebut. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat, sekar atau canang, diletakkan di sini. Jika diikat dari segi ilmu, batu bergores ini, diperkirakan dipergunakan untuk kegiatan mengasah senjata tajam. Ini adalah salah satu tinggalan yang unik, dan berkaitan dengan tradisi megalitikum, di mana penggunaan batu pada saat itu masih polos dan digunakan untuk mengasah senjata. Dan diperkirakan, ini adalah tradisi yang berlanjut, yang digunakan sampai masa Raja Udayana. Terdapat juga mitos-mitos dari masyarakat yang mengatakan bahwa sisa canang yang selesai dipergunakan sembahyang diletakkan di atas batu tersebut, kemudian canang tersebut dapat menghilang secara gaib. Dari mitos-mitos inilah yang akan menghidupkan kembali cagar budaya itu sendiri. Karena, jika kita lihat tanpa mitos, nilai-nilai dari cagar budaya ini akan kurang hidup selain nilai-nilai yang melekat. Selain terdapat peninggalan arca, yang memberikan bukti dari adanya kepercayaan, yang dianut pada masa itu. Peninggalan di Pura Samuan 3, juga dapat terlihat dari arsitektur dan struktur bangunan pura, yang saat ini menjadi daya tarik dari wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Pura Samuan 3. Tradisi Siat Sampian,
Cikal bakal Pura Samuan III. Dalam Pura Samuan III, terdapat suatu tradisi unik yang secara rutin dilaksanakan dan tidak terdapat di tempat lainnya, yaitu Siat Sampian. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan setelah hari ketiga upacara piodalan di Pura Samuan III. Menurut penelitian Francisca tahun 2018, bahwa asumsi masyarakat, khususnya di daerah sekitar Pura Samuan III, memiliki kepercayaan dari ritual tersebut, yaitu ritual Siat Sampian, merupakan suatu media pengobatan secara niskala, alam gaib. Yang dimana, arti dari Siat Sampian ini, berasal dari dua kata, yaitu Siat yang artinya berperang dan Sampian, artinya rangkaian janur yang telah dibuat untuk melengkapi sarana upacara. Penelitian Francisca tahun 2018 juga mengatakan, selain menjadi tradisi yang sakral dan unik, terdapat pula nilai yang mencerminkan kehidupan manusia, yang selalu berdampingan dengan baik dan buruk. Roa Bineda, dalam rangkaian tradisi ini, terdapat tahapan upacara yang dilakukan. Dimulai dari ngeluaran, yang artinya, masyarakat mulai masuk ke area persembahyangan, dengan membawa banten atau sesajen yang akan dipersembahkan. Upacara selanjutnya, yaitu Nampeyok yang melibatkan premas, masyarakat yang membawa sesajen. Menari mengelilingi areal pura, bagian utama mandala dengan menggunakan selendang. Rangkaian selanjutnya, Nunas Amerta, adalah rangkaian ritual, bertujuan untuk menyucikan area pura beserta isinya. Barulah, tradisi Siat Sampian dilaksanakan, dengan saling bersorak-sorai melemparkan janur yang telah dirangkai. Hal ini dilakukan dengan saling menyerang layaknya perang. Simpulan dan saran, kebudayaan dan tradisi masyarakat Bali, yang kita kenal saat ini, bersumber dari proses yang sangat panjang dan berliku. Mulai dari perpecahan, yang terjadi akibat dari banyaknya sekte yang hadir di Bali, hingga upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Peran dari pertemuan, yang diadakan di Pura Samuan III saat itu, telah membawa perubahan besar, terutama dalam hal konsep pemujaan masyarakat Hindu di Bali. Dari sinilah, tempat lahirnya konsep Trimurti dan Pura Hayangan III, yang kita jalankan saat ini, dan telah membawa kedamaian bagi masyarakat masa itu dan masa sekarang. Sudah sepatutnya, kita sebagai masyarakat yang menikmati hasil dari perjuangan tersebut, untuk selalu ingat dan menjaga adat, serta tradisi tersebut, agar tidak punah. Agar apa yang telah disepakati pada masa itu, dapat terus dijalankan oleh generasi berikutnya. Selain menjaga keberlangsungan tradisi, Pura Samuan III, sebagai saksi dari pertemuan bersejarah tersebut, juga patut kita perhatikan. Perhatian tersebut, bisa kita lakukan dengan datang berkunjung untuk bersembahyang, ataupun melihat sejarahnya. Terlebih Pura Samuan III, telah lama ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Pulau Bali. Sampai di sini untuk pembahasan kali ini, tunggu pembahasan-pembahasan lainnya di channel Kitab Mawas Diri.